pertama kita ke bagian tulangnya terlebih dahulu atau os humerinya. Nah, seperti kalian tahu, os humeri itu kita perlu tahu cara bedain sebelah kanan dan sebelah kirinya. Gimana? Ada yang tahu nggak cara bedain sebelah kanan dan sebelah kirinya? Gimana? Dari kaputnya. Betul, dari kaputnya. Terus dari apanya lagi? Epicondylusnya. Betul, dari epicondylusnya juga. Ada yang paling kelihatan? Apa? Apa? Dari fossa oleh Cranon. Nah, gimana caranya? Dari kalau misalnya fossa oleh Cranon itu tuh pasti ada di bagian belakang. Jadi kalau misalnya kalian lihat humerus seperti ini, berarti ini tuh bagian belakangnya. Nah, berarti dia kalau bagian depan kayak gini, berarti ini punya dextra apa sinistra? Dextra apa sinistra kalau gini? Ini kan oleh Cranon sini. Jadi dia yang depan sini. Ini berarti dextra. Jadi sebenarnya kalau aku sih cara mudahnya itu seperti itu. Terus kita lihat bangunan-bangunan pentingnya di sini. Wih, aduh. Pertama kita melihat di sini tuh ada yang namanya caput humeri. Nah, caput humeri itu nanti dia akan berartikulasio sama yang namanya cavitas glenoidalis. Nah, cavitas glenoidalis itu tuh akan membentuk namanya artikulasio humeri atau nama lainnya glenoid humeralis. Nah, dia secara fungsional dia akan bersifat globoidea atau yang nanti dia bisa memutar-mutar, dia bisa untuk fleksi, bisa buat abduksi, ekstensi, aduksi, gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya secara secara fisiologis dia tuh namanya adalah selaris gitu. Terus oh ya, dari regiobrachium ini os humerus itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya epifisis yang proksimal sama epifisis yang distal. Yang proksimal itu yang sini, yang distal itu yang sini. Distal kan dia semakin jauh dari poros tubuh. Kalau misalnya proksimal berarti kan dia semakin dekat dengan poros tubuh. Pertama ini ada caput humeri. Tadi bagian yang lebih menyempit lagi ini namanya kolum anatomicum. Terus di sini nih yang tadi jadi sebenarnya mau jadi pertanyaan di tesku sih. Ini ada namanya apa menonjolan di sini? Tuberkulum minus. Sebenarnya minus sama minus sebenarnya sama sih. Ini tuberkulum minus, yang sini mayor. Jadi caranya gimana? Kalian kalau misalnya yang lebih lateral tuh lebih luar, itu tuh dia yang mayor. Sementara yang lebih medial dia itu yang minor. Nah, di antara dua-duanya ini ada namanya sulcus intertubercularis. Terus habis itu nanti di sini tuh ada namanya kayak misalnya penonjolan nih. Kalau misalnya kalian raba coba didabel. Itu tuh kayak ada penonjolannya. Nah, itu namanya crista tubercularis. Nah, yang mayor sama minor. Jadi dia ngikutin tuberkulumnya. Nah, terus habis itu di sini ada penyempitan lagi kan ini. Nah, namanya kolum chirurgicum. Nah, kolum chirurgicum ini dia paling sering terkena fraktur. Nah, biasanya kalau misalnya terkena fraktur di sini, terkena fraktur humerus, dia itu biasanya yang kena rusak adalah nervus radialisnya.